Bukan bermaksud apa-apa, hanya ingin menceritakan apa yang kulihat. Mohon ambil hikmah dan pesan ceritanya saja. Ini ceritaku tentang seorang temanku yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Seorang teman yang sudah bagaikan saudara untuk kami semua, teman sekelas di masa STM. Hari ini, seperti biasa, aku berangkat bekerja di kantor konsultan perencana. Kantor yang sama di kawasan Semawis depan kampus. Tak ada firasat apapun, rutinitas yang sangat biasa. Matahari pun tampak cerah, tak sedikit pun menampakkan raut kesedihannya. Aku segera memulai pekerjaanku. Sampai tengah hari setelah istirahat, ada sebuah pesan SMS di HP-ku. Pesan kabar duka dari nomor HP temanku SM. Dari pesan yang kubaca menyatakan, innalillahi, telah meninggal saudara kami SM pada hari ini tanggal sekian jam sekian, dan tak lupa memohon doa di akhir pesan. Saat itu aku mengira itu hanya pesan bercanda dari SM, karena pesan SMS itu dari nomor SM juga. Aku sempat membalasnya, jangan bercanda gitu bos, gak baik. Tapi tak ada balasan sama sekali. Aku masih berpikir positif saat itu. Walaupun tak memungkiri, jantungku mulai berdetak tak menentu. Aku masih mengira itu hanya bercandaan SM. Ya, karena beberapa hari yang lalu aku masih berkomunikasi dengan SM. Masih bercanda dengan menanyakan kabarnya melalui SMS dan pesan Facebook. Masih kutunggu beberapa saat balasan dari SM, tapi tetap tak ada balasan. Justru ada pesan masuk lain dari teman dekatku yang juga sekelas denganku waktu STM. Teman kembarku yang selalu mendengarkan celoteku tentang hal gaib. Dia menanyakan apakah aku dapat pesan juga dari SM. Perasaanku mulai tak menentu. Kukira SM hanya bercanda padaku. Aku mulai memastikan dari Facebook SM. Ternyata sudah banyak ucapan duka membanjiri Facebooknya. Seakan tak percaya, aku hampir menelpon semua teman sekelas yang ada di kontak HP-ku. Kami semua masih belum percaya. Sampai ada satu teman kami yang langsung memastikan ke rumah SM. Dan benar saja, kabar ini bukan bercandaan SM. Bagai tersambar petir di siang bolong, aku tak bisa lagi membendung tangisku. Di depan kantor, aku hanya bisa menangis sendiri dengan rasa bingung yang teramat sangat. Langit pun tak ingin meninggalkan momennya. Cahayanya meredup menjadi hitam pucat. Tetesnya seolah tak akan terbendung lagi. Aku yang masih syok dan kebingungan harus bagaimana. Kuputuskan untuk segera pergi ke rumah SM. Di tengah hari yang berubah gelap itu, aku meminta izin pada atasanku dengan suara serak, menahan tangis untuk pulang lebih awal agar bisa bertakziah. Setelah mendapat izin, aku segera berlari ke jalan raya untuk naik bus menuju rumah SM. Tak kalah terburu-buru, hujan pun seakan ingin cepat turun dan mencurahkan semua tampungannya. Hujan saat itu tiba-tiba sangat lebat hingga membuat jalan banjir. Yang lebih tak biasa yang lagi, yang tadinya langit gelap menjadi cerah. Nampak cahaya matahari bersama hujan yang sangat lebat. Perasaanku makin tak karuan melihat fenomena ini. Biasanya jika hujan bersama matahari begini, yang turun hanya hujan gerimis kecil. Tapi kali ini bersama hujan lebat berangin. Aku naik bus hanya sampai perempatan menuju jalan pusat kota. Sebelumnya, aku sudah janji bertemu temanku yang naik sepeda motor dan akan memboncengku sampai ke rumah SM. Di dalam bus, sebelumnya aku menelepon RR, teman terdekat SM, yang beda jurusan dengan kami waktu di STM. Ternyata, RR tidak mendapat kabar sama sekali. Padahal, dia yang paling sering bertemu setelah lulus STM. Tampaknya, RR sangat tak percaya. Saat itu, kami semua teman sekelas SM yang berada di Semarang
buru-buru menuju rumah SM. Sampai kami dapat kabar SM akan segera dimakamkan. Kami disuruh menunggu saja di pemakaman sampai jenazah SM datang, supaya kami tidak berpapasan beda arah dengan mobilnya ambulan SM. Tak berapa lama, kami sudah berkumpul di depan pemakaman yang akan digunakan untuk memakamkan SM. Kami tetap berusaha memberi kabar pada teman-teman terdekat SM. Walau hati kami masih tak percaya, RR pun ikut menunggu di pemakaman. Cukup lama kami menanti sampai azan asar berkumandang. Namun jenazah SM belum juga sampai. Kami memutuskan untuk sholat asar bergantian, supaya saat jenazah SM tiba, ada yang memberi kabar ke musola yang tak jauh dari pemakaman. Sampai jam 4 sore, ada kabar ambulan yang membawa jenazah SM sudah di perjalanan. Kami menunggu di depan pemakaman dengan air mata tak sanggup mengering, walau sudah kami tahan sekuat tenaga. Aku memperhatikan gerbang masuk pemakaman. Sudah nampak sesosok pocong berwajah pucat berdiri di sisi kiri tempat wudhu pemakaman. Asli, gak bisa nahan air mata. Pukul 4:30 sore, akhirnya jenazah SM tiba di pemakaman. Memang jarak antara rumah SM saat itu cukup jauh dari pemakaman tempatnya akan dimakamkan. Itu karena kan di pemakaman ini juga disemayamkan ibu SM yang lama meninggal sejak SM berusia 3 tahun kurang lebih. Dulu SM waktu kecil memang tinggal di daerah dekat pemakaman ini, dan beberapa kali berpindah rumah saat SMP dan terakhir STM-nya. Ayahnya mau membuat rumah di ujung barat kota Semarang. Karena hari sudah semakin sore, pemakaman segera dilangsungkan dengan cepat dan hikmat. Saat itu, aku berusaha menenangkan RR yang terus menangis terisak, walaupun aku juga tak bisa membendung air mata. Sesaat aku melihat sekitar, melihat para pelayat dengan mata sembab mereka, melihat ayah SM dengan wajah pucat dan sendunya, dan satu sosok yang tertangkap dalam penglihatan lainku. Sosok perempuan yang sangat kukenal berdiri di samping sebuah makam, memakai jaket kulit berwarna merah, celana jeans biru dengan rambut terurai seperti biasa. Dia tampak sangat sedih dan menangis, memandang arah ileang lahat yang belum ditimbun tanah. Ya, aku melihat sosok SM yang berdiri menangis memandangi kami semua dari belakang kerumunan pelayat. Aku mencoba meyakinkan penglihatanku lagi bahwa itu memang sosok SM, atau paling tidak jin yang menyerupainya. Kupicingkan mata agar lebih terlihat jelas sosok SM ini. Ternyata benar, itu memang SM. Wajahnya pucat, terus menangis, dan kepalanya terus mengalir darah segar hingga membasahi jaket dan celana jeansnya. Aku berbisik pada teman dekatku, PR, kok aku neng delok SM neng kono yo. PR, kok aku lihat SM di situ ya? Masa? Di mana? Di situ. Sambil menunjuk dengan tangan disembunyikan arah makam tempat berdiri SM. Kemudian PR berbisik pada salah satu temanku, AX, yang tadi lebih dulu ke rumah SM untuk memastikan kabar. AX pun pindah ke sampingku dan bertanya padaku, "Kamu lihat SMT?" "Iya, tapi kok aneh ya, SM kok nangis, terus dia pakai jaket merah kulit sama celana jeans biru." "Loh, kamu yakin? Kamu tahu dari mana?" Aku tadi sempat bicara langsung sama bapaknya SM dan lihat langsung baju yang digunakan SM saat kecelakaan dimasukkan wadah dan akan ikut dikuburkan bersama jenazah SM. "Ayo sini, kita mendekat ke liang lahatnya. Nanti baju itu pasti akan ikut dimasukkan." AX mengajak aku lebih mendekat ke sisi liang lahat, dan benar saja, setelah jenazah SM diletakkan pada posisinya, baju yang masih berlumuran darah yang sudah mengering ikut dimasukkan ke liang lahat. Baju yang sama persis kulihat dipakai pada sosok SM. Aku bertanya lagi pada AX, "Yang luka apanya SM? Kok sampai meninggal?" Katanya kepalanya pecati,
Tadi aku juga lihat mukanya sudah dijahit penuh sampai ke atas kepala. AX menunduk menahan kesedihannya. Mendengar ucapan AX, air mataku tak dapat kubendung lagi. Mungkin darah yang terus mengalir dari sosok SM yang kulihat karena luka parah di kepalanya. Tapi aku masih bertanya-tanya, kenapa tangisnya seolah sangat pedih. Biasanya aku melihat sosok yang sudah pergi hanya diam atau tersenyum. Tak seperti biasa pula, kenapa sosok SM masih pakai baju yang sama saat kecelakaan. Aku terus bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang ingin SM sampaikan sebelum ajalnya menjemput. Proses pemakaman terus berlangsung ditutup dengan doa. Waktu sudah menjelang maghrib. Kami segera keluar pemakaman. Karena agak cemas, aku mendekat ke makam tempat berdirinya sosok SM sebelumnya. Kata salah satu temanku itu, makam ibunya SM. Saat itu kulihati SM, sosok yang sudah berpindah mendekat ke kuburannya yang masih basah dan harum bunga. Kulihat sosok SM mendekat melihat ayahnya yang masih tertahan di depan pusaranya. Melihat ayahnya yang masih berdoa dan tertunduk penuh kesedihan mengantarkan putrinya yang malang. Tak disangka, putrinya yang paling beliau sayang harus pergi secepat ini. Bahkan pergi di usia yang kurang lebih saat ibunya meninggal dulu. Ditambah, kepergiannya juga sama karena kecelakaan bermotor. Sosok SM masih terlihat menangis terseduh. Sampai kami semua sudah keluar dari pemakaman, SM hanya berdiri melihat kami yang satu persatu keluar meninggalkannya sendiri di pemakaman. Aku mengatakan sesuatu kepada sosok SM. Jangan menangis, kami menyayangimu. Kemudian kami berlalu. Kumandang azan maghrib pun sudah memanggil kami yang muslim untuk segera bersujud kepadanya, menumpahkan segala kesedihan hati kami dengan sujud kepadanya. Kami sudah tak sanggup bercakap banyak, hanya diam dan merencanakan masih akan ke rumah SM. Sampai 7 hari ke depan, selesai sholat, kami segera berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing dan saling memberi pesan agar hati-hati di perjalanan. Jangan lupa saling memberi kabar ketika sampai di rumah. Ini kami lakukan karena rasa khawatir kami mengingat kecelakaan yang dialami SM. Esok harinya, sesuai janji, sore hari sepulang kerja, kami pergi ke rumah SM bersama-sama. Sampai di sana, kami segera ikut duduk dan mendoakan SM bersama dengan ibu-ibu dan bapak tetangga SM. Oh, sungguh hal yang tidak kuharap lagi. Aku masih melihat sosok SM berdiri di ujung tenda yang tak begitu tersentuh cahaya lampu redup, tapi aku yakin itu sosok yang sama yang menyerupai SM. Bahkan tangis isaknya terdengar jelas di telingaku. Sosok SM masih saja melihat sedih ke ayahnya. Tampak ayahnya yang masih fokus berdoa di samping beberapa orang yang terlihat akrab dengan ayahnya. Aku terus memperhatikan sosok SM ini dan berbisik pelan pada RR yang berada di sampingku saat itu. Aku katakan pada RR, aku melihat SM lagi. Karena takut, RR menggenggam tanganku dan dengan erat dan memfokuskan diri pada bacaan doanya. Setelah acara doa hari pertama ini, kami tidak langsung pulang serentak bersama bapak dan ibu sekitar. Kami duduk sebentar menunggu ayah SM yang masih sibuk dengan tamunya untuk sekedar mengucapkan bela sungkawa dan memberi semangat pada beliau. Sembari menunggu, kami saling menceritakan kesedihan kami tadi siang dan mendapat kabar hingga cerita sebelum SM meninggal. RR memulai percakapan ini. Aku tadi kalau tidak ditelepon gak bakal tahu. Nomornya ayah ganti beberapa kali, aku tidak diberitahu. Ayam adalah panggilan kesayangan RR dan SM dari kata ayang yang diplesetkan jadi ayam. Tak pikir kamu udah tahu R, makanya belum tak telepon. Ternyata malah gak tahu. Aku udah hampir sebulan ini gak ketemu ayah ayam
malah nomornya susah dihubungi. Emang yang kalian debatin apa kok sampai gitu? Setelah lulus STM, SM jadi salah bergaul Ti. Dia bergaul sama anak jalanan yang kurang baik. Dia juga berpacaran dengan salah satunya. Setiap dia mau putus dan menjauh dari mereka, SM diancam. Bahkan SM pernah bercerita padaku, dia pernah diancam dengan mengalungkan celurit di leher SM. Kalau saja aku tahu, aku pasti akan terus merangkulnya bersama kami. Sayangnya, SM sulit sekali dihubungi. Dikirim pesan hari ini, entah kapan dibalasnya. Nah itu Ti, nomornya sering ganti juga karena pacarnya katanya cemburuan, jadi susah menghubunginya. RR menambahi, beberapa hari sebelum kecelakaan, katanya SM gak pulang ke rumah. Dia pamit pada ayahnya hanya melalui telepon. Katanya menginap di rumah temannya cewek namanya Z. Tapi kata ayahnya SM tidak pernah bercerita ada temannya bernama Z ini. Juga sulit dikonfirmasi tepatnya di mana. Rumah Z tempat menginap SM. Lola, Z itu teman dari mana R? Kayaknya ya teman anak jalanan itu. AX menimpali pembicaraan kami. Aku tadi pagi pas berangkat kerja, sebenarnya lewat pas ada kecelakaan di jalan A itu loh. Tapi aku nggak tahu kalau korbannya si beliau. Benar kata Ti, kata orang-orang, kepala SM pecah, terlindas roda truk besar, helmnya saja pecah, nggak ada rimbanya. Motornya masuk ke kolong truk, depannya hancur. Kalau lihat langsung dan tahu itu SM, aku pasti udah lemas di situ juga. Makanya di mana-mana kita harus banyak berdoa dan lebih hati-hati di jalan raya. Kamu juga, AX. Kan kamu tiap hari juga lewat jalan itu. Hati-hati. Terus itu kan jalan arteri antar kota, banyak kendaraan besar. Aku bertanya lagi pada RR. Kamu tahu apa yang kira-kira masih mengganjal saat SM masih hidup? Kok kayaknya ini SM pengen banget mendekat ke ayahnya, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Apa ya Ti? Kayaknya serius berpikir. Kayaknya apa? Kayaknya ayah pernah bilang sesuatu ke aku, tapi aku ngiranya dia bercanda doang. Soalnya waktu itu dia ngomongnya juga sambil bercandaan. Tapi omongan dia saat itu jadi bikin aku kepikiran sekarang. Bisik-bisik ada yang desas-desus kayak gitu nggak jelas. Masa iya R? Aku juga nggak tahu pasti Ti. Tapi kemarin kayaknya Mbak Uti ayah menemui sesuatu di kamarnya. Semoga tidak itu ya. Aku bakalan menyesal banget kalau itu bener. Harusnya aku dekat sama dia Ti. Kenapa aku terlalu sibuk kerjaan terus? Aku juga, padahal chat dia juga. Beberapa hari yang lalu ngomong ngalor ngidul, bilang mau ketemu, tapi malah ketemu udah kayak begini. Bahkan gak sempat lihat wajahnya. Tapi mau gimana lagi, semua sudah takdir. Iya, aku menyesal banget. Baiknya kita banyak doa buat SM dan tidak ada lagi yang datang menyerupai dia. Apa kamu masih ngeliat SM sekarang? Masih. Dia masih berdiri dan menangis di situ, menunjuk samping ke rumah SM yang agak gelap. Enaknya kita gimana ya, biar dia nggak menampakkan diri terus. Apa kita bilang ayahnya saja ya? Tapi aku nggak enak ya AX. Nanti dikira aku mengada-ngada gimana. Apa kita tunggu beberapa hari dulu baru bilang? Iya, baiknya kita tunggu beberapa hari dulu, atau sampai 7 harinya. Kalau sosok SM masih terlihat, kamu nanti kita bilang ayah SM sama-sama. Oke, kita lihat beberapa hari ke depan ya. Semoga tak nampak lagi. Tapi sayang sekali harapanku agar tak nampak sosok SM lagi pudar. Setiap hari aku datang mengikuti pengajian doa untuk SM. Setiap kali juga aku melihatnya. Bahkan sosok ini mulai mendekat kepadaku soal meminta bantuan. Akhirnya saat pengajian doa hari terakhir 7 hari, aku berdiskusi lagi dengan AX dan RR serta teman lain yang datang. Kami putuskan untuk berbicara pada ayah SM
saat pengajian sudah selesai. Usai pengajian dan tamu sudah agak sepi, aku dan AX memberanikan diri untuk membicarakan dengan ayah SM. Memulai pembicaraan dengan ayah SM. "Maaf Pak, saya dengan Mbak T, ini temannya SM, mau bilang sedikit sama Bapak." "Oh iya nak, aku ngerti kalian. Aku juga tahu kalian teman STM SM. Dari kemarin ikut mengajikan SM. Terima kasih ya nak. Aku dan AX sama-sama Pak. Maaf Pak, Mbak Ti mau bilang sedikit boleh?" "Oh iya nak, sini ngomong aja sama Bapak." "Mohon maaf Pak sebelumnya. Beberapa hari ini aku melihat yang mirip SM datang terus ke rumah ini. Mukanya sedih menangis. Maaf Pak bila keliru." Kamu juga bisa melihat yang seperti itu nak, dengan wajah yang tunduk sejenak dan sedih." "Iya Pak, maaf kesalahannya." "Tidak nak, tidak salah kamu. Jangan khawatir, Bapak tidak menyalahkan kamu. Masalahnya bukan hanya kamu yang melihat. Aku juga sudah dibilangin omnya SM itu. Omnya SM juga bisa melihat. Yang kami lihat SM pakai baju saat jatuhkan. Dia nangis terus." Sambil menunjuk omnya SM yang duduk tak jauh dari kami berbincang. Omnya pun membalas dengan senyum dan anggukan. "Benar Pak." Dengan rasa tak percaya dan keheranan, Bapak tiba-tiba bercerita. 3 hari sebelum SM kecelakaan, SM telepon Bapak malam-malam nak. Mau nginep di teman namanya Z. Lah tak tanyain rumahnya, mana tidak dijawab. Sudah tak tawarin dijemput Bapak saja, tapi SM maunya nginep saja. 3 hari Bapak telepon suruh pulang, tapi katanya bisa juga pulang. Ternyata pulang sudah kayak gini, tanpa Bapak mengusap air mata yang tak dapat terbendung. "Iya Pak, sudah tidak bisa berkata-kata. Harusnya malam itu langsung kejemput nak. Kenapa aku turutin anak itu?" "Sabar Pak, sudah takdirnya Allah. Bapak semoga diberi keikhlasan." "Iya nak, sudah tak terima ikhlas. Hanya kenapa SM terlihat terus. Mungkin mau minta maaf ke Bapak." "Aku sudah memberi maaf nak. Menyakin doanya sama Bapak sama ya Pak." "Iya nak, terima kasih nak, sudah perhatian dengan SM. Terima kasih sudah ikut mendoakan SM." "Sama-sama Pak, Bapak yang sabar ya." "Iya nak, tidak menyangka nasibnya SM kok kayak ibunya." Aku dan AX hanya bisa tertunduk. Beberapa saat kemudian kami pamit untuk pulang. Bapak berpesan agar hati-hati di jalan. Bapak juga akan mencari cara agar sosok yang menyerupai SM tidak nampak lagi. Hari itu kami semua pulang dengan sedikit kelegaan, walaupun masih ada rasa mengganjal. Sekitar seminggu kemudian, aku juga kurang ingat. Aku bertanya pada AX, apakah ayahnya SM masih ditampakkan sosok SM yang sama. Karena AX yang dekat dengan rumah SM serta punya kontak nomor ayahnya SM. Kata AX, omnya sudah melakukan sesuatu agar sosok SM tidak muncul lagi. Yang aku ingat, makam SM ditaburi kacang hijau beserta lain-lainnya yang aku kurang paham. Katanya, kacang hijau yang ditabur di makamnya dapat meredakan kegundahan hati SM yang meninggal mendadak. Aku juga tidak paham. Sekian cerita saya. Mohon doanya untuk sahabat kami, saudara kami, keluarga kami, SM. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala.